profesi guru dan kaitannya dengan etika digital. Tentunya pada episode kali ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman pendengar setiap podcast kami juga. Dan di dunia digital ini, peran guru juga semakin kompleks nih teman-teman. Tidak hanya harus kompeten dalam mengajar, tapi juga harus berkompeten dalam etika digital. Nah, etika digital ini bagaimana sih berperilaku di dunia maya, bagaimana mengajak siswanya untuk menggunakan teknologi dengan benar dan digunakan sesuai dengan aturan teknologi tersebut dan dimanfaatkan juga dengan baik. Nah, topik ini juga sangat relevan teman-teman, terutama di tengah teknologi di dunia pendidikan ini. Siapa sih yang nggak pengen punya guru yang nggak cuma bisa ngajar aja, tetapi juga bisa membuat pembelajaran di kelas tuh menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih seru juga tentunya. Oke. Nah, untuk membahas topik kita kali ini untuk lebih dalam, kita bakal kedatangan dua narasumber yang sangat spesial nih teman-teman. Siapa narasumber tersebut? Mari kita sambut Kak Muli dan Kak Kia. Oke, selamat pagi Kak. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nih, dimulai dari Kak Muli. Oke, perkenalkan aku Mulyana Nurhastuti, biasa dipanggil Muli. Sekarang aku sedang menjalankan studi di Universitas Negeri Semarang. Oke, untuk Kak Kia boleh kenalan dulu nih. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizkia Putri Magliani, bisa dipanggil Kia. Kebetulan aku juga sama seperti Kak Muli, lagi studi di Universitas Negeri Semarang dan kebetulan juga kita satu kelas. Oh, mereka berdua nih satu kelas teman-teman. Jadi narasumber kita pada kali ini tuh mereka satu kelas. Jadi mungkin bakal membahas yang lebih seru lagi ya tentunya. Oke, baik Kak Muli dan Kak Kia, terima kasih udah bergabung pada podcast kami pada kali ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita bakalan membahas dua perspektif nih dari pandangan kakak-kakak ini. Bagaimana sih peran seorang guru dalam menjalankan kompetensinya di dunia yang sekarang ini mungkin serba semuanya digital kali ya. Dan bagaimana seorang siswa ini memandang peran gurunya tersebut. Wah, ini satu topik yang menarik banget nih Kak. Kebetulan fun fact-nya kita berdua itu dari program studi pendidikan ekonomi. Wah, menarik juga nih. Jadi dasarnya kita ada pendidikannya juga. Kita seorang cabur ya, sama seperti nama podcastnya. Oh iya, calon Calon guru. guru. Jadi cabur di sini tuh bukan apa Kak dia Chassis gugur, tapi di sini adalah calon guru karena kita berdua ini, aku dan Kak Kia ini kebetulan adalah calon guru. Amin. Amin. Nah, itu tuh satu topik yang menarik banget menurut aku Kak, karena mau gimana pun juga kita sekarang berada di era yang digital ya, era yang semuanya tuh ada gitu. Dengan satu apa ya, smartphone aja kita tuh udah bisa tahu semuanya gitu, ada di HP. Iya, soalnya juga kan semua informasi itu kayak misalkan dari berita juga sekarang udah tersedia juga kan di HP. Oke, jadi benar banget ya kata Kia. Jadi ini kembali lagi ke diri kita ya. Gimana sih cara kita memanfaatkan teknologi yang udah sangat-sangat sebenarnya ya benar-benar berkembang sekali. Sekarang informasi itu benar-benar bisa cepat banget menyebarnya. Jadi tergantung kitanya bagaimana memanfaatkannya. Memanfaatkan teknologi tersebut dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita kan juga sering mendengar nih tentang bagaimana teknologi itu membantu pembelajaran, tetapi juga kan mungkin ada beberapa tantangannya juga kan, dari cyberbullying, terus apalagi ya kayak penyalahgunaan sosial media yang mungkin kayak seperti itulah. Nah, lalu bagaimana sih cara Kak Kia itu kayak bertransformasi atau beradaptasi dengan era yang sekarang ini yang serba digital? Oke, mungkin ini aku berpendapat menurut pandanganku
Classroom, terus Zoom meeting, dan juga mungkin Canva, dan mungkin dari teman-teman juga pasti banyak yang tahu lainnya, aplikasi lainnya. Nah, tidak hanya menguasai ya, guru itu juga pastinya dituntut untuk bisa mengaplikasikan atau menerapkan nih ke pembelajarannya. Kan pasti kenapa kita hanya cuma menguasai kalau kita tidak menerapkannya kan. Terus juga guru juga yang pasti harus banget bisa memahami nih logika dan budaya digital itu seperti apa dan bagaimana. Terus juga guru tuh sekarang tuh gampang banget nih untuk merancang pembelajaran yang menarik tuh. Guru tuh sekarang platformnya udah banyak. Mungkin salah satu contohnya kayak TikTok nih. Di TikTok kan ini TikTok mungkin lagi trending banget nih di kalangan Gen Z ya. Pasti siapa sih yang punya TikTok gitu kan ya? Kayaknya semua rata-rata apa sih, mahasiswa, mungkin nggak mahasiswa aja, anak kecil juga kayaknya punya, sering lihat nggak sih? Sering banget scroll TikTok. Iya, gitu. benar. Dari TikTok itu guru tuh juga bisa loh kayak kita bikin konten yang menarik untuk membuat sebuah pembelajaran atau materi untuk siswanya. Jadi nggak hanya siswa di sekolah nih yang tahu, tapi kan bisa nih dari kota lain atau bahkan provinsi lain bisa banget tahu dari konten itu. Jadi Iya sih. mempermudah banget gitu loh. Oke. Oh iya, dulu juga aku inget nih waktu aku sekolah dulu kan pertama kali pandemi, jadi beberapa baru masuk sekolah tuh langsung didaringkan kan. Nah, waktu di zamanku dulu itu kayak aplikasi digital tuh kurang loh Kak, kayak Zoom aja nggak ada, mungkin kayak dari Classroom aja, jadi kita tuh nggak ada kelas tapi nggak secara bertatap muka secara langsung, tapi kayak melalui Classroom aja nih. Mungkin karena itu ya jadi kurang digitalisasi juga. Iya sih Kak. Jadi juga mungkin dari situ juga nih akhirnya ada inovasi-inovasi baru kan. Mungkin dulu kita awal dari pas pandemi ya, Iya, kan kita pandemi. pandemi itu kayak bener-bener harus stay di rumah. Jadi tapi kita juga harus tetap belajar, pembelajaran itu tetap berjalan gitu kan. Nah, dari situ akhirnya mungkin ada inovasi baru seperti Zoom. Mungkin dulu masih pada asing dengan Zoom. Iya. Terus sampai akhirnya masa iya kita belajar hanya mengumpulkan tugas tapi kita tidak tahu nih apa aja yang lagi dikerjakan. Jadi mungkin ada inovasi Zoom, terus Google Meet. Nah, Iya. dari situ nih bisa berkembang lagi. Terus mungkin dulu Zoom tuh sering dipakai pada saat pandemi ya. Kalau sekarang mungkin di saat guru atau dosen lagi pada Di luar, kota. mungkin. Terus akhirnya memberikan kita tetap belajar tapi melalui Zoom. Iya. Oke kamu nih, pernah nggak sih Kak punya pengalaman di sekolah kayak cara pengajaran guru mungkin kayak yang perbedaan generasi, mungkin kayak dari gurunya tuh dari di atasnya kamu ini, jadi apakah ada tantangan tersendiri dalam metode pembelajaran? Oke, kalau ditanya pengalaman pernah atau enggak diajar sama seorang guru yang berbeda generasi ya, tadi itu pernah banget ya. Aku, Kak Dia, bahkan Kak Dia pun kayak pernah diajar sama Iya, seorang kayaknya guru yang pernah semua. berbeda generasi gitu. Karena ya yang kita ketahui kan kita masih Gen Z waktu SMA ya, dan jarang banget gitu seorang Gen Z yang jadi apa ya, yang udah jadi guru dan ngajar di SMK itu menurutku jarang kayak gitu. Nah, kalau ditanya pengalaman pernah atau enggak, pernah banget. Aku tuh pernah banget, sedikit cerita, aku tuh pernah banget dapat seorang guru yang beliau tuh sudah sepuh dan kalau opiniku menurut sepengalamanku itu materi yang beliau sampaikan itu kurang tidak tersampaikan karena mungkin karena metode pengajarannya itu tidak sesuai dengan kemauan Gen Z, tidak sesuai dengan murid dari generasi Z. Karena yang kita tahu sekarang Gen Z kan banyak maunya, Iya, walaupun banyak saya dari Gen Z juga, tapi saya mengakui kalau Gen Z ini tuh banyak kemauannya, maunya tuh materinya yang dikit tapi gampang, Iya. dan masuk gitu kan. Iya, Ya kan? benar-benar. Nah kayak gitu tuh yang membuat apa ya, membuat susah, dan pasti untuk seorang guru yang di atas kita yang dari generasi berbeda juga itu satu tantangan seorang guru juga ya, dan tantangan kita sebagai Gen Z juga yaitu
harus bisa menyelaraskan kayak gitu. Jadi memang materi yang diberikan oleh guruku waktu itu kurang tersampaikan, mungkin karena banyaknya tantangan-tantangan karena perbedaan generasi sih Kak. Ya, mungkin tadi Kak Muli cerita kalau pernah punya guru yang Iya, guru yang berbeda generasi. juga pasti ada lah gitu. Tapi ada juga nih Kak, aku sendiri juga punya nih guru yang umurnya tuh nggak jauh dari kita, mungkin kurang tahu ya generasinya milenial akhir mungkin ya, tapi yang mendekati Gen Iya. Z ya. Jadi benar-benar yang gurunya tuh sehumble itu, terus sepengertian itu gitu kan, kayak bener-bener yang enggak, kalau dibilang saklek, kalau orang Jawa bilang saklek itu enggak, bener-bener yang emang selalu mengikuti apa sih maunya anak Siswanya. sekarang. Iya bener banget, bahkan sampai kayak misal mau pembelajaran pun ya pasti ada pembahasan aja. Iya, kayak kemarin kalian ada berita ini, kalian tahu nggak gitu, selalu update apa aja yang lagi trending gitu. Makanya akhirnya kayak karena gurunya welcome kayak gitu, akhirnya siswanya ya tau lah Gen Z itu maunya yang Iya, santai gitu. santai. Pembelajaran juga maunya yang santai. Nggak mau yang kayak Ribet-ribet. Ribet gitu, iya, ya kan. Setiap guru itu, beliau itu mau masuk ke kelas tuh kayak mungkin dulu kayak kita, aduh kenapa sih guru ini masuk itu ya, kalau misalnya kalau ini enggak dinanti, seneng ya, dinanti. dinanti. Iya, bahkan misalnya di luar kelas kayak itu tetap welcome gitu. Bahkan sampai ada siswa-siswa gitu bercerita tentang masalah pribadi, terus kalau di luar sekolah pun bisa jadi teman untuk hangout. Bayangin nggak kayak Enak oh, banget. iya, itu guru idaman semua Gen Z kayaknya. bener banget. Lalu itu kan guru Kakia kayak mungkin generasinya mendekati Gen Z kan. Bisa jadi beliau itu pembelajarannya mungkin menggunakan teknologi kan, udah bisa. Nah, lalu teknologi apa saja sih yang menurut Kakia itu membantu dalam proses pembelajarannya? Oke, mungkin untuk pembelajarannya kita mungkin mengambil dua arah aja ya, maksudnya kayak di guruku itu mungkin contohnya beliau itu mengambil teknologi Google Classroom. Nah, itu salah satu contoh teknologi juga ya, dalam artian kalau kita mengerjakan sesuatu mungkin dulu masih sering pakai kertas gitu di buku. Nah, sekarang udah kayak beralih kayak nanti diketik aja ya, terus di PDF nanti kirim di Google Classroom kayak gitu. Terus misal guru aku itu lagi di luar kota, tapi kita masih ada pembelajaran, kan nggak mungkin kelas meet ya, maksudnya kelas yang kosong kan juga apa ya, mungkin ada siswa yang suka nih sama kelasnya kosong. Iya, tapi kalau guru aku itu mengakalinya dengan Zoom, jadi nanti satu kelas Zoom gitu. Nanti misal beliau lagi di Solo, nah kita nanti satu kelas full nih Zoom. Terus Canva, nah ini yang menarik, jadi beliau juga yang memperkenalkan ke murid-muridnya nih Canva. Jadi di Canva kan itu banyak template-nya, Gambarnya banyak banget. ya, PPT, poster gitu. Nah itu Gen Z banget, karena apa? Kita tuh pengen yang simple. Yang simpel tapi menarik. Ya, tinggal cari template-nya, ganti-ganti elemennya, udah jadi Selesai sih, selesai. nah, itu yang dikenalkan oleh beliau ke murid-muridnya. Kalau misal disuruh mau presentasi kayak, udah kalian buka aja Canva gitu. Ya, lalu bikin di situ. Iya, jadi udah tinggal masukin materi selesai. Nah ini jadi salah satu apa ya? Jadi tantangan dari seorang guru tuh ada sendiri, tantangan dari kita sebagai muridnya ada sendiri. Contohnya kayak tadi nih Kak Kia, gurunya memberitahu teknologi-teknologi yang tersedia kepada Gen Z itu jadi salah satu tantangan dari generasi apa ya, generasi guru-guru yang berasal dari bukan dari generasi Gen Z. Jadi beliau tuh bisa gimana sih caranya jadi seorang guru yang sesuai dengan kemauan muridnya, siswanya, jadi bisa beradaptasi kayak gitu. Nah, seorang siswa juga akan merasa nyaman seperti itu. Tapi yang pasti juga jangan hanya guru nih yang ingin mengetahui apa sih kemauannya murid, tapi kalau bisa kita sebagai murid Murid, ya ya, haruslah harus menghargai apa apa ya, yang diinginkan iya, sama guru. Jadi kayak
mutualisme Iya, kayak bener. saling menguntungkan gitu, si murid maunya apa, si guru maunya apa gitu. Jadi nggak yang Nggak jomplang. nggak jomplang gitu. Jadi juga maksudnya biar sama-sama enak, terus pembelajaran tuh jadi lebih Lebih semangat. Iya, Iya, bener banget. Guru mau mengajar kayak happy, terus siswa mau belajar menerima ilmu juga happy gitu. Ya mungkin contohnya itu dari Canva juga kan. Nah guru kan mengasih tahu murid-muridnya untuk menggunakan Canva. Nah Canva juga kan bisa digunain misalkan kayak kita punya keahlian dalam digital kan, itu misalkan kita buat ngedesain itu kan buat jadi apa ya, kesenangan buat diri kita. Nah itu juga bisa menghasilkan uang. Iya. Lagi cuan. Lagi cuan kan. Biasanya kalau membahas cuan tuh kayak ada aja itunya. Paling nomor satu Iya. kayaknya, paling semangat. Semuanya tuh masih dari generasi mereka. Generasi ya kan. Cuan kan siapa yang gak mau sih coba nih. Mungkin dari teman-teman ada yang gak mau cuan. Pada nggak mau ya. Oke, tadi kan kita udah membahas sedikit tentang teknologi pada generasi per generasi. Nah, lalu aku mau tanya nih, apa sih tadi kan tema kita itu tentang kompetensi guru ya dan kaitannya dengan etika digital. Nah, apa sih kompetensi guru itu, Kak? Oke, dari tadi kita sudah menyinggung tapi kita belum masuk. Iya. Nih, apa ini kompetensi Kita digital? dari tadi itu kita udah terlalu nyaman. Iya. Cerita pengalaman satu sama lain gitu. Iya, oke. Jadi mungkin di sini aku sedikit mengulik ya. Jadi kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, terus keterampilan dan juga sikap yang dimiliki oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan profesional. Nah, kompetensi guru itu ada 4 Kak. Ada kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, terus kompetensi sosial dan juga kompetensi kepribadian. Nah, untuk kompetensi pedagogis itu guru itu harus bisa mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajarannya. Terus untuk profesional itu guru harus mampu menguasai bidang studi yang akan disampaikan untuk siswanya. Terus untuk sosial itu kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan siswa, sesama guru, terus orang tua siswa dan juga masyarakat sekitar di sekolah. Terus yang terakhir itu ada kepribadian. Jadi guru itu harus memiliki kepribadian yang baik karena guru itu akan menjadi tauladan siswanya. Bisa juga jadi role model yang buat Bener banget. murid-muridnya, soalnya kan guru itu digugu dan ditiru. Dari guru aja udah jelas kan bahwa guru tuh digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai guru tuh bukan sebagai guru sih, calon guru. Calon guru ya kita harus apa sih, harus mempunyai 4 kompetensi tersebut. Nah, oh iya, dari 4 kompetensi tersebut nih, misalkan ada seorang guru yang cuma menjalankan 2 kompetensinya saja, lalu gimana sih jadinya kalau misalkan guru tuh cuma menjalankan 2 kompetensinya saja? Oke, siapa dulu nih yang mau jawab? Siapa nih? Aku lagi ya. Kamu dulu. Oke, kamu dulu ya. Oke, jadi tadi mau pertanyaannya Kak. Kalau misalkan seorang guru tuh hanya menjalankan 2 kompetensinya saja, soalnya kan kompetensi guru itu ada 4. Iya. Nah, itu kalau misalkan 2 aja yang dijalani itu nanti jadinya gimana? Oke, kalau menurut aku nih Kak, 4 kompetensi guru ini udah saling berkaitan gitu. Kita ibaratkan 4 kompetensi guru ini sebagai contohnya kayak motor atau mobil. Nah, seandainya nih satu komponen di motor itu tidak berfungsi, atau misalnya Kak dia ini punya motor tapi nggak ada bensinnya, kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa Bisa. Atau contohnya ada lagi misal motor tapi nggak ada spionnya, kira-kira bakal kesusahan nggak? Kesusahan kan pasti. Nah, itu tuh sama aja kayak kompetensi guru, sama aja kayak 4 kompetensi. Ketika guru ini tidak memiliki atau tidak menjalankan kompetensinya dengan lengkap, dengan semestinya, pasti akan ada ketimpangan tersendiri. Seperti itu sih kalau menurut aku ya. Mungkin dari kelasnya. Oke Kak, tadi aku nambahin dikit ya dari kamu ya. Jadi bener banget kalau 4 kompetensi guru itu tuh saling
mungkin di luar sana guru-guru pernah memasuki fase kayak ada kondisi di mana kompetensi itu tuh emang harus satu yang menonjol gitu loh Kak. Jadi emang nggak sering empat ini berdampingan, tapi pasti empat ini tuh akan selalu digunakan gitu. Berarti akan selalu digunakan dalam Pembelajaran. Ya, jadi mau nggak mau seorang guru ya harus memiliki empat kompetensi tersebut. harus memenuhi ya. Harus Iya. memenuhi karena untuk keberlangsungan pembelajaran ya kan kenyamanan juga, jadi yang kata kaki yang tadi kalau misal dari perencanaan pembelajarannya udah bagus tetapi kurang di sosialnya tentang komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan muridnya, itu bisa menjadi salah satu salah satu materinya tuh nggak tersampaikan. Iya, materi itu nggak tersampaikan dengan baik seperti itu. Nantinya juga mungkin kalau misalkan materi nggak tersampaikan dengan baik, mungkin sebagai siswa jadi kayak ini gimana sih aku Iya, nggak masuk banget. Dampaknya juga ke guru lagi nggak sih? Nah. Jadi gurunya kurang menguasai di tadi kompetensi sosial, dan murid juga terkena dampaknya juga kesusahan. Ini materinya kayak gimana? Nggak paham ya kan? Apalagi kalau matematika. Kalau matematika ya kan? Ini gimana rumus-rumusnya segala macamnya saat nanti muridnya nggak paham, yang akan berdampak lagi juga balik lagi ke gurunya gitu. Jadi mau nggak mau empat kompetensi tersebut harus dipenuhi. Oke, berarti ini teman-teman, kalau misalkan kalian ingin jadi calon guru, kalian tuh harus menerapkan 4 kompetensi ini, dari profesional, pedagogik, apalagi ya tadi ya, sosial, dan sama kepribadian. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Oke, jadi kita tadi juga udah membahas banyak banget nih teman-teman. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Harapannya pada podcast kali ini tuh buat bisa bermanfaat bagi pendengar setiap podcast Cagur Calon Guru nih. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya.